Assalamualaikum anak-anak kelas 4. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan belajar tema 1. Indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo, kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Anak-anak, berikut ini adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia yang berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai itu selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kita lanjut ke paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Paragraf kelima ya adik-adik sekarang. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Sekarang ada soal. Tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Apa yang dibicarakan pada paragraf pertama? Kita akan bahas ini dulu ya adik-adik ya. Jawabannya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Kita belajar dulu tentang ciri-ciri paragraf. Yang pertama, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri menjorok ke kanan. Ciri-ciri paragraf yang kedua yaitu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas.
Yang ketiga, masing-masing kalimat memiliki hubungan saling keterkaitan. Yang nomor 4, terdiri atas 4-12 kalimat. Yang selanjutnya memiliki gagasan utama. Kita akan membahas soal yang di depan tadi yang bunyinya tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1-5. Nah, di sini ini ditulis 1 karena ini paragraf ke-1. Kita lihat ini ada tulisan yang menjorok ke kanan, berarti ini paragraf kedua. Yang selanjutnya kita juga akan memberikan angka pada paragraf ketiga dan paragraf keempat. Paragraf terakhir, paragraf kelima yang bunyi kalimatnya adalah Udin dan teman-teman. Kita lanjutkan ya. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Catatlah komentar teman atau gurumu untuk perbaikan hasil kerja kelompokmu. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman sekelompokmu. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Kita akan membahas soal paragraf kedua tentang gagasan pokoknya, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Sedangkan untuk gagasan pendukungnya, yang pertama, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Selanjutnya, rombongan perempuan mengenakan baju cele. Yang nomor 3, baju cele terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Yang nomor 4, langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Nomor 5, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Yang nomor 6, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ini tadi adalah gagasan pendukung dari paragraf kedua. Kita masuk ke halaman 4. Perhatikan diagram berikut ini. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Kita akan bahas paragraf ketiga. Gagasan pokoknya yaitu budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung yang nomor 1, rombongan dari Bali membunyikan alat musik cengceng. Yang nomor 2, cengceng berbentuk seperti 2 keping simbol yang terbuat dari logam. 3, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Gagasan pokok dari paragraf keempat yaitu rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Sedangkan gagasan pendukungnya yang nomor 1, wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Yang nomor 2, rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepat talung buku. Yang nomor 3, rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. 4, alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. 5, unik bentuknya, unik pula bunyinya. 6, budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Kita bahas halaman 6. Gagasan pokoknya adalah Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pendukung dari paragraf 5 yang nomor 1, selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun.
2. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Yang ketiga, benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Yang nomor 4, kaya dan mengagumkan. Halaman 7, tulislah kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Yuk kita bahas. Gagasan pendukungnya kita ambil dari jawaban yang tadi. Tinggal kita tulis ulang ya. Yang pertama yang di paragraf ketiga, rombongan dari Bali membunyikan alat musik ceng-ceng. Yang kedua, ceng-ceng berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Dan yang nomor 3 bisa dibaca sendiri ya. Kita mau lanjut ke paragraf 4. Ini sama juga. Gagasan pendukungnya kita ambilkan dari jawaban yang di depan tadi. Salah satunya, wanita Toraja memakai pakaian adat bla 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 bla. Kita lanjut ke paragraf kelima. Paragraf kelima, gagasan pendukungnya juga kita ambilkan dari jawaban yang di depan tadi. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ayo berlatih. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Contoh nomor 1, di situ ada Siti. Daerah asalnya dari Padang. Ciri khas daerahnya ada rendang. Rumah adatnya rumah gadang. Yang selanjutnya di sini ada contoh, ada Adam, Arjuna, Yemima, Faiz. Dan daerah asalnya Adam itu dari Aceh, Arjuna dari Betawi, Yemima dari Jawa, Faiznya dari Bali. Terus ciri khas daerahnya apa ya? Yuk kita akan bahas ciri khas daerahnya. Yang pertama, mie Aceh, senjatanya rencong. Yang kedua, kerak telur, tarian daerahnya ondel-ondel. Yang selanjutnya yaitu lumpia, rumah adatnya joglo. Terus ayam betutu, tari daerahnya namanya tari kecak. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang nomor 1, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Jika kalian berasal dari daerah yang sama, kalian bisa jawab iya. Kami berasal dari daerah yang sama, yaitu Jawa Tengah. Contohnya bisa disebut dengan, oh iya, kami satu daerah. Kami dari daerah misalkan Papua atau Kalimantan, seperti itu. Bisa juga dijawab tidak. Teman kami ada yang berasal dari Jawa, Sunda, Bali, Aceh, Padang, Kalimantan, dan lain-lain. Soal nomor 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Soal nomor 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Jawabannya, saling menghormati dan menghargai, dan tidak menghina budaya dari daerah lain. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Contoh nomor 1.
Sikap menghargai keberagaman, yaitu bermain bersama dengan teman-teman yang berlainan agama. Yang nomor 2, berteman dengan semua orang. Nomor 3, menghargai bahasa daerah orang lain. Nomor 4, tidak mengejek teman dengan warna kulitnya karena dari suku yang berbeda. Nomor 5, berbuat baik kepada semua teman dan tetangga, kepada semua orang. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Contoh nomor 1, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Ini tidak boleh lah ya. Yang nomor 2, contoh yang tidak menghargai keberagaman itu menghina makanan khas daerah lain. Contoh yang nomor 2, memilih teman yang seagama. Dia hanya mau berteman dengan teman agamanya saja, untuk agama yang lain dia tidak mau. Jangan seperti itu ya adik-adik. Yang contoh nomor 3, tidak mau bekerja sama dengan teman yang berbeda suku. Yang selanjutnya, mengganggu teman yang sedang beribadah. Tidak boleh. Jangan ditiru ya adik-adik. Sikap yang jelek-jelek jangan ditiru. Yuk lanjut. Tukarkan hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu. Diskusikan hal-hal yang berbeda dan yang menarik bagimu. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Ayo mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Ini adalah contoh-contoh gambar. Yang pertama angklung, terus saluang, ada kecapi, ada kendang, ada tifa. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Sebagai contoh, nomor 1, alat musiknya suling. Daerah asalnya dari Jawa Barat. Cara memainkannya dengan cara alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nomor 2, bonang. Daerah asalnya Jawa Timur. Dipukul dengan menggunakan pemukul khusus. Yang nomor 3, gendang. Daerahnya dari DIY. Cara memainkannya dengan ditepuk dengan menggunakan telapak tangan. Nomor 4, gamelan. Berasal dari Jawa Tengah, cara memainkannya dengan dipukul menggunakan pemukul khusus. Yang nomor 5 itu angklung, Jawa Barat, digetarkan dengan menggunakan tangan. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Jawabannya tahu dong. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu.
Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ada yang ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Contoh, nama bendanya itu peluit. Cara menghasilkan bunyinya dengan ditiup, sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nomor 2, gitar. Cara memainkan gitar adalah dengan dipetik. Baik dipetik menggunakan jari atau plektrum. Pada saat senar kita dipetik, senar akan bergerak. Gelombang yang dihasilkan oleh getaran senar gitar akan masuk ke dalam lubang pada gitar dan akan menghasilkan bunyi. Yang nomor 3 itu contohnya trompet. Trompet menghasilkan bunyi ketika ditiup. Nomor 4, biola. Menghasilkan bunyinya dengan digesek dawainya. Yang nomor 5, rebab. Menghasilkan bunyi itu jika didawai atau senarnya digesek. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Jawabannya, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ayo mencoba. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Yuk kita jawab. Jawabannya adalah sudah. Karena benda-benda dipukul secara teratur sehingga menghasilkan bunyi yang teratur dan memiliki irama tertentu. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Jawabannya adalah alat apapun yang digunakan harus mengeluarkan getaran. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Jawabannya, adanya kerjasama dan kekompakan antar anggota kelompok dengan cara membunyikan alat saling bergantian dan saling mengisi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik. Asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan.
Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Kita sudah belajar keberagaman budaya, gagasan pokok dan pendukung, dan juga sifat-sifat bunyi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Yaitu saling menghormati, saling menghargai. Tidak membeda-bedakan suku dan tidak mengganggu saat orang lain sedang beribadah dan juga menolong teman yang sedang kesusahan. Sampai ketemu lagi ya di subtema selanjutnya.